Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran. Nah, baik, pengertian pengukuran dan penilaian menurut para ahli. Nah, pengukuran bisa diartikan sebagai proses memangsangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu, yaitu tuturan dari Dajjali dan Puji Muljono 2007. Nah, selanjutnya menurut Endang Purwanti 2008.24, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Nah, itu tadi definisi pengukuran atau pengertian dari pengukuran dari menurut para ahli. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa definisi pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai. Nah, itu tadi definisi pengukuran menurut para ahli dan juga dapat disimpulkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran panjang. Di sekitar kita banyak kita jumpai alat pengukuran panjang, misalnya penggaris dengan berbagai model baik dari bahan plastik, kayu maupun logam. Sedangkan alat ukur panjang yang lebih teliti tetapi jarang kita jumpai adalah jangka sorong dan mikrometer skrup. Jangka sorong dan mikrometer skrup digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan ketelitian dalam pengukuran panjang atau tebal suatu bahan. Pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan alat ukur besaran panjang, yaitu meteran atau mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang pertama ada mistar atau meteran. Terdapat berbagai jenis mistar sesuai dengan skalanya di sekitar kita. Mistar dengan skala terkecil 1 mm disebut mistar berskala mm. Mistar dengan skala terkecil cm disebut mistar berskala cm. Mistar mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Pembacaan skala pada mistar dilakukan dengan kedudukan mata pengamat tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca. Perhatikan gambar berikut ini. Jika sudah kalian perhatikan, jika kedudukan mata pengamat tidak tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca bisa menyebabkan terjadinya kesalahan paralaks. Apa itu kesalahan paralaks? Kesalahan paralaks yaitu kesalahan yang timbul apabila pada waktu pembaca skala pengamat tidak tegak lurus di atas jarum petunjuk. Nah, selanjutnya jangka sorong. Jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, garis tengah bagian luar tabung, diameter bola, garis tengah bagian dalam tabung, dan dalamnya tabung. Jangka sorong mempunyai nonius atau vernier, yaitu skala yang mempunyai panjang 9 mm dan dibagi atas 10 bagian yang sama. Perbedaan suatu bagian skala nonius dengan satu skala utama adalah 0,1 mm, sehingga tingkat ketelitian jangka sorong adalah sebesar 0,1 mm. Nah, berikut ini gambar jangka sorong. Ada dua bagian penting yang terdapat pada jangka sorong, yaitu rahang tetap yang memiliki skala utama dan rahang sorong atau dapat digeser-geser yang memiliki skala nonius. Pembaca skala pada jangka sorong dilakukan seperti ditunjukkan pada pengukuran di bawah ini. Hasil pengukuran ini sebesar 16,25 atau 1,625 cm. Bagaimana cara mendapatkan hasil pengukuran ini? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, amati dan baca skala utamanya adalah 10 mm. Kedua, lihat pada skala nonius yang dekat dengan angka 0 adalah 6 mm. Ketiga,
Lihat skala Nonius yang berimpit tegak lurus dengan satu tanda skala utama adalah garis 2,5. Mengingat tingkat ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm, maka nilai lebih adalah 2,5 kali 0,1 mm, sama dengan 0,25 mm dan 0,025 cm. Keempat, jadi bacaan jangka sorong adalah 10 mm ditambah 6 mm ditambah 0,25 mm sama dengan 16,25 mm atau sama dengan 1,625 cm. Nah, selanjutnya mikrometer atau mikrometer skrup. Alat ukur panjang ini memiliki tingkat ketelitian yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,1 mm. Mikrometer skrup biasa digunakan untuk mengukur benda yang sangat tipis, misalnya tebal kertas. Nah, berikut ini gambar mikrometer skrup. Cara kerjanya mikrometer skrup adalah jika selubung luar dengan skala 50 diputar satu kali, maka rahang geser dan selubung akan bergerak maju atau mundur. Jarak maju mundurnya rahang geser sejauh 0,5 mm atau 50, menghasilkan tingkat ketelitian 0,01 mm. Pembaca skala pada mikrometer skrup dilakukan seperti ditunjukkan pada pengukuran di bawah ini. Hasil pengukuran ini sebesar 7,91 mm. Bagaimana cara mendapatkan hasil pengukuran ini? Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, amati dan baca skala utama dan skala tengahan yang berimpit dengan tepi selubung luar adalah 4,5 mm. Kedua, garis selubung luar atau skala Nonius yang berimpit tegak lurus dengan skala utama adalah garis ke-12. Ketiga, mengingat tingkat ketelitian jangka sorong adalah 0,01 mm, maka nilai lebih adalah 12 kali 0,01 mm sama dengan 0,12 mm. Keempat, jadi bacaan mikrometer skrup adalah 4,5 mm ditambah 0,12 mm sama dengan 4,62 mm. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang definisi pengukuran panjang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pengukuran sudut. Konsep dasar pengukuran sudut adalah membagi satu lingkaran penuh dengan satuan tertentu. Ada 3 pengukuran yang masih digunakan sampai saat ini, yaitu derajat, gerat, dan radian. Akan tetapi yang paling umum dipakai adalah derajat dan radian. Ukuran derajat adalah ukuran yang dapat dibentuk pada bidang datar dengan satuan menggambarkan 1 × 360 dari putaran penuh seperti gambar berikut. Pada pengukuran sudut dengan derajat, satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Seperempat lingkaran atau sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Sedangkan sudut lurus adalah 180 derajat. Ada juga siku yang lebih kecil daripada derajat, yaitu menit, detik. Arah sudut menggunakan arah berlawanan jarum jam, bernilai positif, dan searah jarum jam bernilai negatif. Tahukah kalian mengapa ukuran sudut ini digunakan? Karena sangat memudahkan perhitungan pada saat menggunakan perbandingan trigonometri. Sebab nilai perbandingan trigonometri dalam bentuk rasional dan irasional pada sudut-sudut yang dinyatakan dalam bilangan bulat, yang dikenal dengan sudut istimewa. Ukuran radian adalah satuan sudut dalam suatu bidang dengan lambang rad. 1 radian atau 1 rad adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh 2 buah jari-jari. Lingkaran berjari-jari satu satuan dan membentuk busur sepanjang. Juga satu satuan.
seperti dalam gambar berikut. Satu putaran penuh besarnya sudut sama dengan keliling lingkaran yang berjari-jari satu satuan, yaitu 2 radian. Menurut kalian, berapa radian besar sudut siku-siku dan garis lurus? Berdasarkan gambar tersebut, seperempat lingkaran atau sudut siku-siku besarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih pengukuran berat. Sebelum itu, kita sudah mengetahui, yaitu yang namanya satuan berat. Nah, satuan berat ini merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Nah, satuan berat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah ons, kuintal, ton, kilogram, gram, pounds, dan IBS. Nah, jadi dalam mengukur satuan berat ini kita bisa menggunakan timbangan dan neraca. Nah, berikut contoh di samping yaitu alat pengukur satuan berat, yaitu ada timbangan digital, ada timbangan dacin, ada timbangan gantung, ada timbangan duduk, dan juga ada neraca. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama mempraktekkan bagaimana sih cara pengukuran berat pada suatu benda. Nah, di sini kita akan mempraktekkan cara pengukuran berat pada telur dan juga beras. Nah, cara untuk mengukur satuan berat ini, kita harus memasukkan benda terlebih dahulu ke dalam wadah timbangannya. Nah, nantinya jika benda tersebut sudah dimasukkan ke dalam wadah timbangannya, maka jarum timbangan tersebut secara otomatis akan bergerak pada berat benda tersebut. Nah, contohnya nih pada gambar di samping, yaitu gambar telur. Nah, saat telur dimasukkan ke dalam wadah timbangan, maka jarum timbangan tersebut mengarah kepada angka 3. Yap, betul sekali. Berarti berat dari telur tersebut adalah 3 kilogram. Nah, contoh yang kedua yaitu gambar di samping menunjukkan bahwa beras yang sudah dimasukkan ke dalam wadah timbangan. Nah, sekarang kita akan mengukur kira-kira berapa sih berat dari beras tersebut. Nah, saat beras dimasukkan ke dalam timbangan tersebut, jarum timbangan menunjukkan pada angka, iya betul sekali, pada angka 2. Berarti satuan berat pada beras tersebut adalah 2 kilogram. Nah, begitulah contoh pengukuran dari satuan berat pada suatu benda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pengukuran debit air sungai dan alat yang digunakan. Yang pertama caranya adalah pengukuran debit air sungai atau saluran terbuka diperlukan dalam proses pengukuran dan penghitungan kecepatan dalam dan lebar air serta perhitungan luas penampang basah untuk menghitung debit di sungai dan saluran terbuka. Sebelum menghitung perlu diingat bahwa distribusi kecepatan air di dalam alur tidak sama arah horizontal maupun arah vertikal. Dengan kata lain, kecepatan air pada tepi alur tidak sama dengan tengah alur, dan kecepatan aliran dekat permukaan air tidak sama dengan kecepatan pada dasar laut. Terdapat dua cara pengukuran debit air sungai, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran debit air sungai secara langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alat pengukur arus, ukuran meter, pelampung, zat warna, dan lain-lain. Debit hasil pengukuran bisa langsung dihitung setelah pengukuran selesai dilakukan. Pengukuran ini biasanya dilakukan menggunakan karnet meter atau alat ukur arus, dan dilakukan dengan cara merawas dari jembatan dengan menggunakan perahu, dengan menggunakan wide cableway, dan dengan menggunakan cable car. Sementara pengukuran debit secara tidak langsung adalah pengukuran debit yang dilakukan dengan menggunakan rumus hidrolika, misal rumus Manning atau KZ. Pengukuran biasanya dilakukan dengan cara mengukur parameter hidraulis sungai, yaitu
luas penumpang melintang sungai, keliling basah, dan kemiringan garis energi. Garis energi diperoleh dari bekas banjir yang teramati di tebing sungai. Alat yang digunakan dalam mengukur debit air sungai yaitu yang pertama karnet meter dengan pengukuran non otomatik, yaitu karnet meter yang secara pengukuran atau perekaman data kecepatan arus yang harus dilakukan langsung oleh seorang untuk membacanya. Yang kedua, karnet meter dengan menggunakan otomatik, yaitu karnet meter yang merekam data kecepatan arus tanpa selalu harus langsung diperiksa oleh pengguna. Biasanya tipe ini memiliki sarana penyimpanan data yang cukup. Nah, materi selanjutnya yaitu materi pengukuran waktu. Pengukuran waktu tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan stopwatch saja. Namun, ada pula arloji atau jam yang juga dapat digunakan. Alat ukur waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan alat untuk mengukur waktu, berupa stopwatch maupun jam. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, jam dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya terdiri dari jam analog maupun jam digital. Selanjutnya yaitu stopwatch. Stopwatch berguna untuk melakukan perhitungan skala 0 serta tingkat ketelitian yang dimiliki lebih tinggi daripada jam. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di samping. Pada dasarnya, banyak yang menggunakan stopwatch dalam pengukuran waktu karena lebih teliti dibandingkan arloji atau jam. Stopwatch tersebut dapat digunakan dengan menekan tombol pengatur jarum menjadi angka 0. Tombol start tersebut ditekan untuk menandakan bahwa perhitungan dimulai. Sedangkan lamanya waktu dapat dilihat dengan menekan tombol stop. Selanjutnya, contoh mengukur waktu. Untuk melakukan pengukuran waktu pada umumnya, Anda harus memahami konsep dasar yang terdapat di dalamnya. Konsep dasar penggunaan waktu ini diantaranya yaitu 1 jam bernilai sama dengan 60 menit. 1 menit bernilai sama dengan 60 detik. 1 jam bernilai sama dengan 3.600 detik. 1 menit bernilai sama dengan 1/60 jam. 1 detik bernilai sama dengan 1/60 menit. Dan 1 detik bernilai sama dengan 1/3600 jam. Sekian penjelasan mengenai materi pengukuran waktu, seperti cara mengukur waktu dan alat ukur waktu. Waktu secara umum dapat diukur menggunakan alat seperti stopwatch maupun arloji atau jam. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengukur kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk mengubah suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan bukan hanya berarti menggerakkan seluruh tubuh dengan cepat, tetapi dapat pula terbatas pada menggerakkan anggota-anggota tubuh dalam waktu yang singkat. Bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan yaitu lari dengan cepat dengan jarak antara 40-60 meter, lari dengan mengubah-ubah kecepatan seperti lari naik bukit, lari menuruni bukit, lari dengan mendaki tangga. Jenis-jenis kecepatan terbagi menjadi 3, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan osilasi dan kecepatan lambat gelombang. Yang pertama yaitu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan antara perpindahan yang terjadi pada sebuah benda dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan. Dalam kecepatan rata-rata, bentuk lintas dengan cara bergerak dari benda tidak diperhitungkan. Data yang diperlukan dalam pengukuran kecepatan rata-rata adalah posisi awal, posisi akhir, dan waktu tempuh. Baiklah, selanjutnya yaitu kecepatan osilasi. Kecepatan osilasi adalah kecepatan yang mengukur beberapa cepat perubahan simpangan titik-titik pada medium.
Kecepatan osilasi mengukur berapa cepat gerakan naik dan turun. Gerakan naik dan turun simpangan pada gelombang. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, kecepatan osilasi mengukur berapa cepat getaran maju, mundur, titik-titik dalam medium. Yang ketiga yaitu kecepatan rambut gelombang. Kecepatan rambut gelombang adalah kecepatan yang mengukur seberapa cepat pola osilasi berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Baiklah, berikut adalah gambar alat ukur kecepatan. Alat ini dinamakan speedometer atau alat ukur kecepatan untuk kendaraan. Sedangkan alat odometer ini adalah alat petunjuk jarak tempuh. Dan tachometer ini adalah alat pengukur kecepatan per menit. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.